Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga setiap nikmat menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali lagi shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diringankan lisan kita agar selalu banyak bisa mengucapkan shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diinformasikan, saya menggantikan Ustaz Rasid hafizullah taala, dikabari oleh Pak Alim kemarin ba'da Jumat, dan diamanai untuk meneruskan tentang fikih sholat insyaallah. Mungkin langsung saya menjawab pertanyaan beberapa yang masuk biar tidak jadi PR tambah banyak nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, apa definisi tumakninah dan beberapa dalil yang terkait. Jadi ada pertanyaan definisi tumakninah dan beberapa dalil yang terkait. Tumakninah bagian dari rukun atau bukan? Rukun ya. Tumakninah itu rukun sholat. Jadi sebagaimana perjanjian kita, nanti kita belajar materinya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama syarat sahnya sholat, yang kedua rukun sholat, yang ketiga wajib sholat, yang keempat sunnah sholat, yang kelima apa? Yang makruh di dalam sholat. Pertanyaan ini terkait dengan rukun sholat. Rukun definisinya berarti apa, Bapak Ibu sedaya? Kalau ditinggal batal, ditinggal baik sengaja maupun tidak sengaja, batal. Segala sesuatu yang dibangun setelah rukun yang batal maka hukumnya batal. Ini penting, mendefinisikan seperti ini penting sehingga kita bisa mengurai masalah yang terjadi. Nah sekarang apa definisi tumakninah? Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sebagian besar sudah tahu. Ini apa nggih? Tumakninah secara umum insya Allah masyarakat kita sudah paham, tetapi banyak diantaranya yang paham di permukaannya saja, sehingga saya kira pertanyaan ini pertanyaan yang baik, yang insya Allah ketika dijawab akan menjadi ilmu untuk seluruhnya. Saya jadi ingat Bapak Ibu sedaya, di antara kewajiban pencari ilmu yang kebetulan dia sudah paham tapi dia merasa bahwa di kanan kirinya banyak yang belum paham, wajiblah buat dia untuk bertanya tentang sesuatu itu agar disampaikan oleh ahli ilmu. Saya yakin sebagian besar jenengan sudah paham ini, karena persoalan sholat persoalan setiap hari panjenengan. Jikalau kita kembali ke definisi Bapak Ibu sedaya, apa toh artina tumakninah? Kan itu dulu nih, supaya kita bisa menempatkan pada posisi yang baik dan benar insya Allah. Tumakninah hiya, dia adalah berhenti sejenak ba'da harokah, setelah kita bergerak, bihaitsu yastaqiru qulub mahalhu biqadri subhanallah. Berhenti sejenak setelah tenang seluruh bagian badan kita yang digunakan untuk melaksanakan rukun, lamanya semisal ucapan subhanallah. Itu definisinya. Ini dimana kita dapat
Ini saya ambil dari Safitatun Najah. Ini madzhab kitab yang cukup terkenal dipakai oleh kaum muslimin, khususnya madzhab Syafi'i. Jadi sekali lagi, at-tuma'ninah hiya sukunun ba'da harokah. Berhenti sejenak setelah bergerak. Bergerak di sini maksudnya adalah bergerak setelah kita melaksanakan rukun sholat. Ini perlu di garis tebali, kemudian diingat-ingat dulu bagian ini. Saya masih ingat betul ketika belajar dulu itu selalu kita tahu dulu definisinya apa. Nanti akan mudah untuk selanjutnya. Kata-kata sukunun itu menunjuk kepada di mana tiap anggota badan sudah tenang pada tempatnya. Ini pripun niku? Bahasanya begitu, Ibu. Anggota badan sudah tenang pada tempatnya. Berarti nek kita rukuk ya wis rukuk tenan maksudnya. Sudah sesuai dengan kaifiyah rukuk krek, baru kemudian dikasih jeda selama ucapan subhanallah. Di umumnya kita kebanyakan pakainya apa? Kalau ruku atau sujud 3 kali bacaan gitu. Nah, itu udah lebih dari cukup. Jadi selama ini jenengan sudah mempraktekkan lebih dari cukup, insya Allah. Hak atas tumakninah sudah dipenuhi. Karena apa? Biqadri subhanallah. Dia membutuhkan lamanya berhenti itu senilai subhanallah. Kapan dimulai? Ketika sudah kembali ke tempatnya atau masing-masing anggota badan. Berdiri yo, berdiri tenan maksudnya. Saya dipahami. Dia berdiri sampai berdiri betulan, bukan ruku Allahu Akbar kemudian belum juga netrep sudah naik lagi. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah seperti apa? Seperti ayam sedang mematuk. Itu yang nggak boleh itu. Dikatakan tidak sholat kita ketika sholat kita sujudnya seperti ayam sedang mematuk. Ini yang tidak boleh. Maka sekali lagi kata kuncinya adalah sukunun ba'da harokah. Kita berhenti sejenak setelah bergerak bihaisu yastaqiru, yang kemudian dimulai kapan? Ketika benar-benar sudah kembali ke tempatnya masing-masing, dengan lama selama ucapan subhanallah. Persoalan ucapan subhanallah saya yakin wong jenengan sudah 3 kali, tetapi biasanya yang jadi keliru itu urung nganti tekan balik wis munggah meneh. Dan ini terjadi dan viral. Sholat tarawih 7 menit itu gimana? Nah, itu bukan lagi ayam mematuk, ayam gelut nih. Padahal seperti mematuk saja sudah tidak boleh. Nah, ini rukun. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting karena ini rukun. Baik, kita baca coba lebih jauh lagi tentang tumakninah. Saya mengambil salah satu tulisan dari ulama mutaakhirin yang masya Allah tulisannya banyak beredar di Indonesia juga, murid-muridnya banyak di Indonesia juga. Yang menikah tulisan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad. Kapan beliau menulis tulisan tentang at-tumakninah ini? Bapak-bapak ibu perhatikan ini. Ucapan angka-angka bagi orang yang berilmu itu punya implikasi yang panjang. Beliau katakan ketika ditanya, kebetulan pertanyaan ini dialog di Indonesia ini. Ketika datang ke Indonesia beliau ditanya tentang ini kitab panjenengan WSC, iya gitu. Itu babus sholat, tentang sholat. Salah satu subbab judulnya adalah tentang at-tumakninah, tentang tumakninah. Beliau mengatakan ini kitab ini saya tulis ketika saya seumur panjenengan. Panjenengannya ini siapa? Orang yang bertanya. Beliau umurnya kira-kira 25 tahun. 25 tahun. Berarti Bapak Ibu sedaya pesannya, beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala sudah memperhatikan persoalan tumakninah itu
jauh sebelum umur 25 tahun. Karena dia menulis di umur 25 tahun. Kita kebanyakan 25 tahun belum mikir namanya tumakninah. Pokoknya sholatnya banter-banter baik. Ini kan masalah. Bayangkan, orang yang berilmu itu mudahnya saja sudah mikir, sholat saya kira-kira sah atau tidak, sholat saya berkualitas atau tidak. Banyak di antara kita yang hadir ilmu tumakninah setelah 40 tahun. Mungkin karena dia udah merasa butuh gitu. Saya butuh tenang, wis meh mati piye meneh gitu. Sementara orang-orang yang serius memperbaiki ibadahnya itu jauh ketika dia masih muda pun sudah memikirkan betul persoalan yang banyak ditinggal ini. Kalau ditanya coba yang sholat 7 menit itu alasannya apa? Pengen cepet rampung gitu. Sing kuat sing nom-nom, sing toto piye blok gitu piye. Dan itu pengunjungnya banyak kan gitu. Banyak banget. Banyak karena viral mungkin jadinya banyak yang datang gitu. Masya Allah. Saya izin minum dulu ya. Ini asistennya nggak ikut karena demam gitu. Abdullah demam gitu. Semoga disembuhkan sama Allah. Nah, satu itu definisi jenengan sudah paham. Di garis tebal ini kalau jenengan ditanya, Pak, tumakninah niku nopo? Sukunun ba'da harokah. Itu kata kuncinya. Kemudian ini persoalan rukun sholat yang kedua. Kemudian Rasulullah cukup keras mengingatkan persoalan tumakninah. Cukup keras. Beliau bersabda, orang yang tidak melaksanakan tumakninah itu dikatakan sebagai seburuk-buruk pencuri. Pernah dengar belum? Subhanallah. Bayangkan, seburuk-buruk pencuri, pencuri wis elek. Wis sak elek-elek pencuri orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Meskipun saya yakin jenengan sudah bola-balik mendengar, tapi kalau ditata ulang, disampaikan ulang biasanya langsung gitu. Gitu. Khususnya kalau jenengan lagi tergesa-gesa. Sesepuan insya Allah enggak, sesepuan sudah longgar waktunya. Yang pemuda-pemuda yang masih lagi aktif-aktifnya bekerja, sangat produktif mendengar persoalan seperti ini tuh gitu. Karena dunia masih di hatinya. Tadi diingatkan sama imam agar dunia tidak di hati kita. Bayangin saja, rakaat pertama apa? Al-Adiyat. Di situ ada kalimat apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bayangin makanya sekali lagi memahami makna sholat itu, bacaan itu segelem ora gelem kudu dipahami. Mungkin sudah perjanjian gini dibaca tadi surat pendek semua. Sejak pertemuan terakhir kan bersepakat untuk dibaca yang dipahami. Sesungguhnya manusia itu cintanya terhadap dunia lasyadid, cinta mati. Bayangin tuh. Padahal tahukah kalian ketika nanti dikubur ada apa? Ayat berikutnya, Masya Allah. Masya Allah. Salah satu cara mendapatkan sholat khusyuk dengan memahami maknanya. Rakaat kedua diingatkan lagi. Sudah begitu diingatkan lagi tuh bahwa akhirat itu lebih baik dari yang permulaan, daripada dunia maksudnya. Di dalam surah Ad-Duha. Nikmat kan kalau kita tahu artinya. Ini apa nggih? Lebih tenteram. Makanya ya sekali lagi kalau dibuat kesepakatan, kalau imam harus pakai yang dipahami lebih baik. Maka juga saya terlambat lagi berharap imamnya imam rotib sajalah yang sudah biasa supaya jenengan sudah paham dengan apa yang biasa dibaca. Nah, sekali lagi Rasulullah bersabda aswa'un nas ariqat alladhi yasriku min sholatihi. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di dalam sholatnya, mencuri sholatnya. Ya Rasulullah,
Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Piye to maksudnya mencuri sholatnya? Nah kemudian Rasulullah menjawab, la yatimmu, dia tidak melakukan tumakninah ruku'uha wala sujud, baik di dalam ruku juga di dalam sujudnya. Sebenarnya ada sekitar 4 bagian ya. Yang disebutkan di sini adalah tentang ruku'uha, sujuduha, di dalam rukuknya maupun sujudnya. Nah sekali lagi, ini yang menyampaikan adalah orang yang wajib kita hormati, bahkan lebih kita cintai dari diri kita sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bersabda bahwa seseorang dikatakan mencuri di dalam sholatnya ketika dia tidak melakukan tumakninah. 3 hal ini digarisbawahi. 1, ini bicara tentang rukun. Yang kedua, definisinya yang sudah paham. Kemudian tentang ancaman dari Rasulullah, kita ditulis menjadi orang yang mencuri seburuk-buruk pencuri. Maka sekali lagi, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingatkan kita semua. Nah, kisah yang sangat masyhur terkait dengan tumakninah adalah kisah ketika seseorang yang dikatakan jelek sholatnya. Kisah tentang orang yang dikatakan jelek sholatnya. Dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat, kemudian dia beri salam kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sini kamu sholat lagi karena sesungguhnya engkau tadi belum sholat. Itu dilakukan 3 kali. Sholat meneh, datang lagi kasih salam, suruh sholat lagi. Datang ke Rasulullah kasih salam, suruh sholat lagi, sampai 3 kali. Sampai kemudian orang mengatakan, saya sudah nggak tahu lagi harus bagaimana. Ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat lebih baik dari yang terakhir saya lakukan. Ya begitu bisanya saya, tolong ajarkan kepada saya. Nah ini sejarahnya tentang rukun tumakninah. Kata Rasulullah, idza qumta ila sholati fakabbir. Jikalau engkau hendak sholat maka takbiratul ihram. Kemudian sumakro, kemudian bacalah ma tayasaro ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang ringan dari Al-Qur'an olehmu. Kemudian sumarka hatta tatma'inna roki'ah. Nah ini kata kuncinya di sini. Hatta tatma'inna, rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukukmu. Maka ini menjadi dalil bahwa tumakninah itu adalah rukun. Kemudian sumarfa hatta ta'tadilu qa'ima. Kemudian bangkit, iktidal, kemudian juga sampai betul-betul kita berdiri betul. Jangan sampai bangkit belum tegak sudah pindah lagi. Sumarfa hatta tatma'ina jalisan. Sumasjud hatta tatma'ina sajida. Kemudian kita sujud sampai tumakninah di dalam sujud. Nah ini yang membedakan, kadang-kadang ada orang yang mengatakan rukun 13, rukun 15, rukun 16, rukun 18. Orang yang mengatakan 18 itu masing-masing tumakninah di dalam gerakan itu dihitung sebagai satu rukun. Ada yang mengatakan tumakninah satu rukun, maksudnya untuk seluruhannya. Jadi kita nggak usah bingung ya, ada yang rukun kok iso beto-beto, ini maksudnya. Ada yang menghitung persatuannya dihitung rukun, ada yang keseluruhan cukup satu kata tumakninah sebagai rukun tersendiri. Itu dua-duanya betul, tidak bertentangan. Kemudian sumarfa hatta tatma'ina jalisa. Kemudian bangkit, berarti duduk di antara 2 sujud, juga harus tumakninah. Dengan tumakninah bakal bacaan yang rada dawa, gitu. Insyaallah tumakninah banget. Kemudian sumaf'al dzalika fi sholati kulliha. Kemudian lakukan itu di seluruh bagian sholat kita. Berarti dari rakaat 1 sampai selesai semuanya harus mendatangkan tumakninah. Sampai sejauh ini saged dipahami nggih? Saged nggih? Rasulullah mengingatkan orang ini dengan irji fasoli fa'nika lam tusoli. Dikon salat meneh nek salatnya durung kaya ngono kuwi.
Kemudian beberapa hadis yang terkait dengan larangan meninggalkan tumak ninah. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, berarti insyaallah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Atimur ruku'a wasjud." Jadi di dalam sujud kita disuruh menyempurnakan sujudnya dengan tumak ninah. Maka karena ini perintah, berarti terlarang buat kita untuk meninggalkan tumak ninah di dalam sujud kita. Kemudian ini juga Masya Allah Rasulullah mengingatkannya dalam beberapa versi yang redaksi yang mungkin bisa mewakili berbagai macam sifat orang. Di antaranya suatu ketika Ali bin Syaiban menceritakan, kami sholat di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sepintas beliau melihat dengan mata beliau ada seorang lelaki yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujudnya. Jadi kan mungkin bertanya, Rasulullah lagi sholat kok iso ndelok wong nengguri? Ya enggak? Ini kan sekilas Rasulullah melihat. Kepikir nggak seperti itu? Kepikir nggak? Kok lagi sholat ngimami? Kok tahu yang dilakukan oleh jamaahnya? Jadi kan jadi imam bisa nggak ada jamaah pecicilan di belakang? Tahu kan? Kecuali ada kamera setelah selesai. Karena Rasulullah diberi keistimewaan tersendiri, yaitu ketika sholat Rasulullah itu bisa melihat jamaahnya, walaupun Rasulullah melihat ke depan. Itu kekhususan Nabi. Jangan nanti ada tarusannya wali fulan juga bisa loh. Nah, ini masalah. Itu kekhususan Nabi. Maka suatu ketika Nabi menyaksikan di mana salah seorang yang ikut di belakangnya tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujudnya. Ini tadi apa nih? Sukunun, berhenti sejenak, ba'da harokah. Wis lurus disik. Bahasa di sini tulang punggungnya sudah lurus. Berdiri ya sudah tegak lurus. Yang dibahasakan di sini adalah Rasulullah melihat keadaan di mana seorang jamaah tidak meluruskan punggungnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, la sholata, tidak ada sholat liman untuk siapa? La yuqimas sulbahu fir ruku'i was sujudi. Kata Rasulullah, tidak ada sholat, dianggap sholat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya. Kembali ke persoalan berarti tumak ninah lagi. Tumak ninah lagi. Kerasa buatan kita jenengan ketika pindah ruku ke berdiri ke sudah pindah sebenarnya keras toh. Bedanya antara sudah terap dengan belum keras buatan. Kerasa lah, kerasa. Kalau kita baru set itu kan urung rampung, urung tekan, urung mandeg. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tidaklah dikatakan bagian dari umatku, tidak dikatakan mengikuti millahku, tidak dikatakan mengikuti agamaku, kata Rasulullah, orang yang kuru sholatuhu kama yang kurul wuro budam, orang yang sujudnya seperti burung gagak mematuk darah. Intinya mematuknya itu. Jadi tidak dikatakan mengikuti millahku, mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, seseorang yang sujudnya tuk gitu, seperti mematuk. Jadi ini jelas ya, insya Allah ya. Jelas ya, sampai di sini jelas banget ya, insya Allah ya. Sudah lambat banget ini. Dibanding biasanya lebih lambat. Oh ini udah. Nah, di bagian mana kita harus tumak ninah? Secara umum di sebagian besar atau di seluruh bagian rukun sholat kita, bahkan di bagian sunnah kita. Contoh antara takbiratul ihram dan al-fatihah itu menurut kitab
Safinatun Najat termasuk kita melaksanakan sunnah tumakninah. Kemudian antara Al-Fatihah dengan ta'awudz di rakaat pertama, maka itu juga sunnah. Ada 6 bagian. Kemudian dan seterusnya di bagian-bagian sunnah. Nah, yang masuk mengikuti di dalam rukun yaitu ketika ar-ruku'u, ketika kita ruku plus tumakninah, kemudian wal i'tidalu, ketika kita i'tidal maka kita juga harus tumakninah. Ini yang disebutkan berarti rukun. Kemudian sujud, di dalam sujud kita juga tumakninah dan itu rukun. Kemudian duduk antara dua sujud juga bagian dari rukun. Secara umum berarti tumakninah itu harus hadir di setiap rukun sholat kita. Yang disebutkan secara khusus ada 4 bagian ini. Nah, mudah-mudahan ini sudah dilaksanakan. Saya berprasangka baik, ini hanya untuk mengulang saja, ya insya Allah. Di sini saya lihat sudah rapih insya Allah untuk sholatnya insya Allah. Nah, itu terkait dengan tumakninah. Kemudian pertanyaan kedua, saya pernah membawakan ceramah khusus ini tentang pertanyaan kedua ini di sebuah masjid, ceramah antara maghrib sampai isya. Kemudian ketika saya masih ceramah waktu itu, tiba-tiba bunyi tit 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 gitu. Ini jamaah sesepuan langsung berdiri tanpa izin pegang mic. Ini apa namanya, ketua panitia acaranya bingung ini ustadznya harus digimana ini nih. Saya masih ngomong gitu, tiba-tiba berdiri. Kemudian setelah itu saya diminta untuk memberikan ceramah khusus fikih adzan 1 sesi di minggu berikutnya. Masya Allah. Nah, maka pertanyaan ini pun insya Allah saya jawab nih. Pertanyaannya adalah sebenarnya bagian dari adzan. Dari mana lafaz adzan didapat? Itu pertanyaannya. Saya nggak tahu pertanyaan dari siapa. Yang mudah-mudahan yang bertanya hadir. Sebelum membahas lafaznya, itu persoalan ringan, itulah persoalan lafaz. Yang ingin saya sampaikan adalah justru terkait dengan fikih adzan itu sendiri. Pertanyaannya, adzan itu hak muadzin atau hak imam? Adzan loh, adzan gitu. Hak muadzin. Iqamah haknya siapa? Hak imam. Berarti kejadian tadi gimana? Kejadian tadi gimana? Kejadian tadi. Ini tadi muadzinnya saya masih bicara. Oh ya, sebagai pengetahuan, yang ditunjuk jadi imam pada hari saya ceramah itu saya. Jadi sesungguhnya yang harusnya menentukan kapan iqamah siapa? Saya, karena saya yang ditunjuk. Kalau ada imam rotib, maka imam rotib sudah menunjuk kepada orang lain, dalam hal ini penceramahnya. Maka sesungguhnya yang berhak monggo iqamah itu siapa? Imam. Sekali lagi, hak adzan itu haknya muadzin, tapi hak iqamah itu haknya imam. Jadi jangan pernah muadzin tiba-tiba nyelontrong ke depan sebelum imam rotibnya datang. Kalau di sini sudah ditentukan imam rotib tahu nggih? Imam yang disepakati bersama sebagai imam masjid, itu namanya imam rotib. Misalnya di sini ada 3 orang. Misalnya ada 3 orang, sudah ditentukan imam di masjid ini adalah fulan. Maka kalau satu di antara 3 orang ini belum datang, maka jangan dulu iqamah. Kecuali udah ada kepastian bahwa yang bersangkutan memang berhalangan. Memang tentu saja berbeda jika masjid itu tidak ada imam rotibnya. Imam yo sopo wae sing sempet, nah itu udah cerita lain lagi. Sebaiknya sebenarnya masjid punya imam rotib, dan tidaklah siapapun boleh ngimami kecuali dapat izin dari imam rotibnya. Misalnya ada yang datang ahli qiraah nasional, juara 1 nasional, tapi datang ke masjid ini sudah ada imam rotibnya nggak ngizinin, nggak boleh ngimami. Saya berani ngimami berapa? Saya udah disuruh.
Udah disuruh kan sama Ustadz Mardi, nek jenengan yang datang ya jenengan yang imam. Gitu. Gitu. Sampai di sini dipahami ya. Jadi pemahaman atas hak atas adzan adalah muadzin, tetapi hak iqamah adalah imam. Jadi mau yang jadi imam di sini yang memang sudah rotib, yang menentukan imamnya. Misalnya ternyata aku sudah titit itu bukan perintah imam. Itu hanya tanda saja yang disepakati bersama. Oh, jeda waktunya sekian. Wis titit ning imam urung datang, yo jangan langsung iqamah. Pastikan dulu, jangan-jangan masih di jalan. Makanya kadang-kadang ada seseorang yang melihat keluar, oh nikom pun sudah sampai, hampir sampai. Jadi ini harus dipahami. Kemudian dalil tentang adzan, kita bisa lihat atau sejarah tentang adzan di surah At-Taubah ayat 3. Surah At-Taubah ayat 3. Surat ke-9 kalau Pak keliru, surat yang enggak pakai bismillah. Wa adzanun minallahi wa rasulih. Di sini maksud adzan adalah dan adzan yang menjadi pengumuman, dan pengumuman adzan di sini maksudnya pengumuman. Nah, ini yang menjadi dalil mengapa ketika kita adzan tujuan utamanya adalah pengumuman masuknya waktu sholat. Karena setidaknya ada 4 sebenarnya di dalam adzan itu, yaitu pengumuman, kemudian dalam rangka syiar, salah satu syiar agama Islam itu adzan. Maka dikatakan sebuah negeri masih negeri muslim ketika ada adzan di negeri tersebut. Sangat dipahami. Indonesia negeri muslim bukan? Negeri muslim karena masih ada syiar adzan. Maka di antara negeri dikatakan masih negeri muslim adalah masih ada syiar adzan ki sento. Ini adzan ora ento? Insya Allah enggak nih, bismillah, kita jaga nih. Maka ini adalah syiar dan sifatnya adalah pengumuman, yaitu pemberitahuan masuknya waktu sholat. Di sini termasuk yang agak belakangan. Saya tadi berpikir insya Allah masih kekejar ini gitu. Yang lain di masing-masing ini udah pada keluar gitu. Udah keluar. Saya pikir ini bakal masbuk saya ini gitu. Ternyata alhamdulillah masih dapat penuh. Kemudian keutamaan muadzin. Maka kalau jenengan tahu ini jadi berebut jadi muadzin. Di masjid yang tadi itu, setelah ceramah ini, akhirnya masing-masing pengen adzan. Sekarang dibuat jadwal. Jadi dalam seminggu itu muadzinnya ganti-ganti. Tetapi ingatlah Bapak Ibu sedoyo, tentang ibadah yang satu ini. Memang ini keutamanya sangat-sangat luas, tetapi juga harus tahu diri. Karena ada syarat-syarat menjadi muadzin. Di antaranya ya suarane patut. Neng si kira-kira suarane mengikuti Iwan Fals, ya janganlah. Karena itu nanti malah jadi bikin berebeg. Nah, ini penting, makanya ada ibadah di mana kita juga harus tahu diri. Ya, bayangkan, yang mimpi orang lain, yang disuruh orang lain oleh Rasulullah. Ya, nanti ketika kita membaca tentang sejarah mendapatkannya, yaitu Abdullah bin Sa'id, sebenarnya yang mendapatkan mimpi tentang lafaz tadi. Tapi yang disuruh adzan siapa? Bilal. Karena apa? Di antaranya karena suaranya memenuhi syarat. Tadinya adzan suaranya kayak blear-bleor ojo adzan. Mesaknya sing krungu. Itu juga memperburuk citra syiar Islam. Kayak ki wong Islam ki ngopo? Malah adzane ora karu-karuan. Suara air gitu, bocor gitu. Jadi sekali lagi, setelah tahu keutamaan ini, kok kemudian jenengan bersepakat, saya ingin adzan juga lah latihan adzannya, gitu. Jangan asal maju saja. Gitu. Kata Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, la yasma'u
mada sautil muadzini jinnu wal insu wala syai'un ila syahidallahu yaumul qiyamah. Tidaklah seseorang mendengar orang adzan, baik dari kalangan jin maupun manusia, kecuali dia pasti akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Bayangkan, setiap yang mendengar akan menjadi saksi buat jenengan atas kebaikan jenengan di dunia. Kalau tahu seperti ini kan ya pengen rebutan adzan. Ini ya sepisan meneh latihan dulu. Jangan asal adzan. Kalau yang memang kebangetan banget falesnya ya wis lah, saya ibadah yang lain masih ada. Karena sering terjadi pagi-pagi subuh, subhanallah, adzan iki suara karu-karuan, sudah salah tajwidnya, salah matnya. Bayangkan ada orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kipripun itu. Itu kan menyedihkan, menyedihkan. Belum falesnya. Sekali lagi ini ibadah yang hebat, tapi juga harus tahu diri. Kemudian dari Ibnu Umar, yukfaru lil muadzini, diampuni muadzin, muntaha adzani, di akhir adzannya. Wa yastaghfirullahu kullu radbin wa yabisin sami'ahu, memintakan ampun untuknya semua, baik yang kering maupun yang basah, maksudnya yang di atas bumi maupun yang di lautan. Mintakan ampun untuk dia tuh, masya Allah. Maka sampai ada sub pembagian bab tentang keutamaan muadzin dibandingkan imam, sampai sejauh itu. Karena muadzin itu dapat pahalanya imam beserta seluruh jamaah. Nah, imam kan jamaahnya saja. Ini ya podo wong ya akhirnya yang adzan juga jadi jamaah toh. Ini diperselisihkan. Intinya ini dua-duanya tuh sangat-sangat luar biasa. Maka kalau kita mendapati itu harus diundi, maka orang-orang yang tahu maka akan mengikuti undiannya agar bisa adzan. Masya Allah. Ning sepindah malih sing bagus adzane. Maka saya termasuk orang yang manhajnya ke anak-anak saya keras dalam persoalan mendidik adzan. Saya ke Amar, ke Abdullah itu keras banget dalam persoalan adzan. Maka dari kecil pun dia adanya insya Allah sudah benar. Legitimasinya apa? Saya ikutkan lomba adzan. Biar yang menilai orang lain. Alhamdulillah sering menang. Alhamdulillah. Bukan untuk bangga-banggaan, untuk melatih bahwa iki persoalan ibadah yang kamu tuh harus tahu diri, nggak asal saja kamu bunyi, karena ini didengarkan, ini pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah, kita tuh mewakili pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Jenengan pengumuman lelayon saja ngati-hati gini apa nggih? Pagi-pagi sampai ke sini lelayon jenengan mocone sembarangan, ora karu-karuan, berantakan kayak ki wong ngomong posting mati sopo orang genah. Jangan dikatakan di dalam atau ayat 3 wa adanu minallahi wa rasulih. Ini di persoalan haji. Ini pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Lah kok kita sembarangan, ora karu-karuan, berantakan kan bahaya banget itu. Kita nggak beradab dengan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah mendoakan secara khusus orang yang adzan. Allahumma arsidil a'imatan waghfirli lam adzinina. Ya Allah, berikan kelurusan bagi para imam dan ampunilah muadzin. Masya Allah. Kita minta apa? Syafaatnya Rasulullah. Ini informasi sudah datang kepada kita dari dulu sampai yaumil akhir. Rasulullah sudah mendoakan orang yang menjadi muadzin. Maka sekali lagi, siapapun yang tahu keutamaan ini, maka dia rela undian untuk mendapatkannya. Walaupun sekali lagi kudu yo mikir apik oporane. Itu saya tekankan berulang-ulang supaya semangatnya tidak mengalahkan etikanya, maksudnya. Itu di masjid yang bersangkutan tadi, sekarang digilir, masya Allah. Saya sampai diperlihatkan sama takmirnya, ini Ustadz sekarang yang adzan, karena masing-masing mau adzan semua. Kadang-kadang saya sok ikut menilai gitu. Setelah adzan, masya Allah, Pak jenengan bagus. Nah, sing ora pati apik menang baik. Kemudian terkait dengan pertanyaan,
Nggih menika dari mana lafaz adzan ini didapat? Asalnya Bapak Ibu sedaya, asalnya tuh sebelumnya tuh nggak ada, tanda untuk adzan nggak ada. Orang sama-sama tahu aja. Di Madinah, wis pokoknya orang podo-podo ngerti nih waktunya ya wis mlebu udah sholat. Itu awalnya begitu. Kanal muslimina hinna qadimul madinata yastami'una fayatahayanuna sholat. Jadi di Madinah itu dulu punya kebiasaan, pokoknya nek sholat ya wis do nunggu sholat, waktu nek sholat kemudian podo sholat, nggak ada diberi tanda. Laisa yunadalahu, tidak ada yang memberikan tanda. Fatakallama yaman fitali, kemudian mereka saling berbicara tentang persoalan ini. Itakhodakusan, piye nek awake dhewe nganggo nakus. Nakus itu lonceng. Seperti loncengnya mislu nakus nasoro, seperti loncengnya nasoro, lonteng klonteng kan gitu. Ide awalnya begitu awalnya. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian mereka berkata bal bukon mislu kornil yahud, bagaimana kalau seperti trompetnya orang Yahudi gitu. Kemudian Umar awala tabasuna rajulun yunadi bis salat, kemudian Umar, kenapa tidak ada orang yang berdiri saja untuk mengumandangkan tanda untuk sholat? Maka Rasulullah bersabda, ya Bilal kum fanadi bis salat, ya Bilal berdiri dan kumandangkan. Nah, kumandangkan apa yang dikumandangkan kan gitu. Dan Rasulullah sudah memerintahkan apa yang dikumandangkan ke Bilal. Maka kemudian ada riwayat dari mimpinya Abdullah bin Zaid Al-Ansori, aku bermimpi ada seseorang yang berjubah warna hijau datang lewat di depanku membawa nakus, maka kemudian saya hendak membelinya. Kemudian ditanya, untuk apa lonceng ini? Untuk tanda masuk waktu sholat kami. Maka kemudian orang ini mengatakan, afala aduluka ala ma huwa khairu min dalik, apakah engkau ingin ku beritahu tentang sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Maka kemudian diucapkan ucapan yang seperti sekarang ada. Itu sejarahnya. Jadi dari mimpinya Abdullah bin Zaid Al-Ansori. Kemudian beliau datang ke Rasulullah menyampaikan mimpinya. Maka kemudian beliau disuruh datang ke Bilal mengajarkan tentang mimpinya itu. Ketika Bilal kali pertama adzan, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tergesa-gesa sampai terseret-seret bajunya menuju ke masjid dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mimpi hal yang sama persis. Jadi itu sejarah adanya lafaz adzan. Masya Allah, ini di zaman Rasulullah, mimpi dilegitimasi oleh Rasulullah. Jangan jadi dalil, aku mimpi terus jadi dalil. Nah, ini masalah. Ada orang kebablasan zaman sekarang. Mimpi kan jadi dalil, zaman dulu tuh mimpi jadi dalil. Iya, waktu itu ada yang nyetempel Rasulullah langsung. Sekarang yang nyetempel siapa? Itu namanya bid'ah, yang sering dikatakan orang sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah. Padahal ya memang begitu ya adanya. Kemudian, bolehkah wanita menjadi muadzin? Boleh nggak wanita jadi muadzin? Asalnya tidak boleh. Boleh ketika hanya untuk dirinya atau untuk dirinya atau di situ hanya sekumpulan ibu-ibu saja. Ibu-ibu lagi arisan, waktu masuk sholat di situ tidak ada laki-laki sama sekali, maka dia boleh adzan untuk jamaah perempuan. Jadi kalau ibu-ibu mas ki ngomong lanang-lanang ya lelek men suarane aku ki lho apik, ya sudah untuk sama ibu-ibu. Itu yang dilakukan oleh istri saya, karena istri saya itu pengajar adzan. Itu, jadi kalau dia dengar adzan yang berantakan, piye to iki gitu. Tapi anak-anaknya diajari sama beliau, alhamdulillah ya, ada wakil gitu. Jadi Ammar itu punya variasi adzan itu mungkin lebih dari 15 atau 20 lagu itu. Karena ya sebaiknya biar orang nggak bosan. Makanya kalau di masjid saya pas Ammar di rumah biasanya 5 adzan itu beda semua. Adzan pagi, subuh, duhur, asli beda semua, nggak disamakan. Biar lebih merasuk ke dalam hati kita masing-masing, insya Allah. Nah itu terkait dengan pertanyaan tentang adzan. Saya menjawab lambat-lambat, saya khawatir jenengan harus ngulang-ngulang. Ini ada pertanyaan yang sangat-sangat penting, tapi waktunya sudah habis. Nanti dilanjutkan minggu depan insya Allah. Yaitu terkait kapan kita membaca suratul Fatihah ketika sholat jahar. Ini pertanyaan penting banget nih.
Ini pertanyaan penting banget dan ini harus dibahas khusus. Intinya Bapak Ibu sedaya, intinya ini ada beberapa pendapat. Saya termasuk yang pakai saya baca. Kan ada pendapat yang mengatakan tidak perlu baca sama sekali karena bacaan imam adalah bacaan kita. Tapi saya termasuk yang memilih pendapat saya tetap baca. Dengan menghormati orang yang sama sekali juga tidak membaca. Karena ada yang mengatakan bahkan sampai derajat haram ketika kita baca. Nah ini harus dipahami. Jam berapa ini? Sudah lewat banget Sudah lewat banget Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang itu. Karena itu bagian penting. 2 pertanyaan tadi insya Allah sudah terjawab Sudah jadi ilmu insya Allah Sudah jadi ilmu insya Allah. Kemudian yang tentang Al-Fatihah ini saya katakan memang penting banget. Nanti kita bahas di Rabu insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur insya Allah. Nah saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Tadi saya mau sampaikan tapi jamnya jam-jam segini. Syarat sah adzan berikutnya sebenarnya Yang pertama dia harus muslim. Jadi ini orang api banget suaranya jenengan si muslim rano sing api, orang Kristen tok sing apik ra entuk tetep. Wis tak wakili wae Pak, jenengan suaranya elek-elek Pak. Saya kan pinter nyanyi, saya adzan pasti keren banget nih adanya begini. Bulan adzan. Tetap enggak boleh. Jangan mulai mengizinkan suaranya api dengan saya nggak bagus, dia aja lah, berarti keliru. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu berarti berakal, ngerti yang baik dan yang buruk. Makanya anak kecil pun tidak masalah sebenarnya, sepanjang dia tahu waktu. Tahu waktu sekarang diwakili sama titik itu. Jadi gampang. Jadi anak kecil pun insya Allah sepanjang dia mumayyiz tidak masalah. Kemudian laki-laki tadi laki-laki. Kemudian bisa mengeraskan suara zaman dulu. Ini zaman sekarang sudah pakai mic. Jadi suaranya lembut, tahu kok, serak, nggak masalah. Berarti syarat yang keempat itu sudah disubstitusi dengan mic. Kemudian itu tadi mengerti waktu sholat. Kemudian syarat adzan tentu saja masuk waktu sholat. Adzan tidak sah kecuali adzan pertama, kecuali adzan pertama sholat subuh. Di sebagian tempat masih praktek untuk membangunkan. Kemudian tertib atau urut dan mualat. Tadi sudah saya sampaikan, harus mualat. Mualat masih ingat apa mualat? Berkesinambungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati. Wah, dibenarkan di situ 3 menit. Dilanjutkan. Boleh tidak? Tidak boleh karena rukun adzan harus mualat sebagaimana rukun wudu. Jadi itu Kemudian sunnahnya dikerjakan sambil berdiri. Apa hukumnya? Berarti linggung entuk ra? Boleh. Ini punya patut etikanya, mboten wis ya mboten patut Kemudian menghadap kiblat juga sunnah. Kemudian meletakkan kedua jari di lubang telinga juga sunnah. Murah koyo ngene iki ora sah. Itu sunnah. Itu sunnah. Jadi boleh. Kayak gini pun boleh. Ini ya kepatutan biasanya untuk ini seperti ini kan lebih yang saya rasakan lebih terkontrol suaranya insya Allah. Nah saya kira itu Pak Mpun cekap sudah waktunya sudah lewat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.